Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mulika Apis. Nah, seperti biasa, MKA akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat dari alumni Administrasi Bisnis Unpad. Seperti sekarang ini ada Kak Ilham Ramadan. Kak Halo Ilham ini adalah teman-teman. alumni Adbis angkatan 2017 dan hari ini kita akan ngobrol seputar magang di BUMN. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, aku Azaliana Diva dari Administrasi Bisnis 2021. Dan yang lagi bersama aku nih, Kak Ilham, boleh kenalan? Halo semuanya teman-teman Apis. Kenalin, aku Ilham. Aku dulu angkatan 2017 Apis juga, dan kebetulan aku lulus tahun 2021. Dan saat ini aku sedang di salah satu company di startup sebagai asisten manager gamification. Oke, salam kenal Kak Ilham. Aku akan Halo, sedikit tanya-tanya, boleh ya Kak? boleh. Oke. Aku pengen tahu dong, gimana sih pengalaman Kakak saat menjalani perkuliahan di Administrasi Bisnis Unpad? Sebetulnya untuk pengalaman perkuliahan sendiri, aku cukup aktif. Cuma aktifnya itu tuh secara internal gitu ya. Which is kayak aktifnya tuh cuma hima dan akademik, karena aku ngerasa di hima pun udah eksplor gitu, udah banyak eksplor, karena kan di himabis itu sendiri tuh udah banyak program mulai dari internal di hima kayak misalkan profit, terus juga yang sampai yang berskala internasional kayak IBSC. Dan itu menurut aku kayak udah cukup sih, maksudnya kayak udah jadi bekal gitu ya. Gak, makanya aku gak ekspor lagi ke luar kayak ke BEM Visit atau BEM Kemat kayak gitu. Jadi dulu sih aktifnya hanya sebatas di hima dan akademik aja kayak gitu. Dan lomba-lomba mungkin secara akademik atau kayak project-project di kelompok gitu. Oke, aku juga setuju banget sih Himabis udah memberikan wadah buat mahasiswanya jadi aktif ya. Terus aku juga pengen tahu apa sih alasan Kakak milih untuk daftar magang di BUMN, tepatnya PT Jasara Harja ya? Iya. Jadi sebetulnya alasan aku tuh kenapa magang di BUMN, karena kan sebetulnya aku punya goals gitu ya, sebagai mahasiswa. Dulu itu kan masih fasilitas untuk magang itu dari pemerintah ataupun dari universitas, kan sekarang ada tuh magang kampus merdeka ya. Sementara dulu tuh kayak literally kita nyari sendiri gitu, mandiri. Nah makanya karena emang personalisasi dan emang aku punya goals itu, aku pengen nih magang di BUMN dan juga di startup, karena kan pasti environment dan juga experience yang akan didapatnya juga beda. Nah, dulu tuh aku kenapa pertama magang di BUMN, karena menurut aku dengan dengan tugas yang kebetulan waktu itu tuh tugasnya cukup banyak juga. Terus jadi ya udah aku ngerasa dengan bekal yang aku seadanya, aku mungkin bisa nih coba menempatkan diri di BUMN. Dan kebetulan juga ini lagi base-nya tuh base di Tasik, si PT Jasa Harja ini tahun 2016 kalau nggak salah. Dan itu tuh secara workload-nya sih masih terbilang nggak sepadat startup gitu ya. Makanya aku coba pertama itu tuh di BUMN. Terus yang kedua itu aku juga sempat magang di Kementerian Perdagangan, itu di Jakarta. Dulu sih masih belum ada zaman pandemi ya, jadi kita tuh magang bener-bener WFO, dan itu tuh kayak variatif dari pengalaman itu sendiri sih yang aku kejar. Kenapa aku milih BUMN dan kenapa aku memilih startup untuk jadi list aku untuk dapat pengalaman kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu gimana sih cara Kakak biar bisa diterima magang di BUMN? Pertama untuk uh, diterima magang di BUMN itu tuh kita punya koneksi dulu sih, maksudnya koneksi dalam hal ini tuh kita harus tanya gitu apakah memang di tempat ini tuh membuka lapangan magang gitu atau enggak, karena kan dulu kayak benar-benar mandiri gitu kan cari magangnya, beda dari sekarang kampus Merdeka banyak tuh di LinkedIn atau mungkin di sosial media yang ini perusahaan ini buka buka program magang gitu. BUMN ini buka program magang, sementara dulu tuh kayak masih terbatas, dan kita dengan ada relasi networking ini tuh, luasnya networking ini tuh jadi bahan kita buat dapet, oh ternyata ada informasi magang di sini, dan kita dengan inisiatif kita sendiri kita coba apply,
lalu juga kita coba diseleksi tergantung, dan ini tuh memang seleksinya itu tuh tergantung dari perusahaannya itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan di kementerian itu basically kayak mereka masih secara tidak terlalu ketat gitu. Yang penting mereka punya ada kekosongan untuk mahasiswa magang di sana, dan kita pun untuk masuknya itu cukup mudah gitu. Berbeda dengan misalkan BUMN lain kayak misalnya di apa, kalau sekarang tuh ada di PT Jasa aja, terus juga di apa ya namanya itu yang asuransi tapi untuk pemerintahan gitu. Dan itu kan kayak prosesnya kayak ada wawancara, terus ada tes juga kayak gitu sih. Jadi menurut aku yang pertama itu tuh yang harus dibangunnya relasi dulu kayak gitu. Karena Berarti terlepas dari itu gitu ya, relasi itu tuh kan maksudnya kayak cukup kuat juga gitu ya untuk kita tahu informasi di sana tuh seperti apa, lingkungan kerjanya juga. Terus kita bisa align dari misalnya kayak pengalaman yang kita punya dengan kondisi di sana, kita maksudnya kayak bisa mengukur gitu kayak gitu. berarti kalau untuk cari-cari info magangnya nih kakak lebih cari sendiri gitu ya infonya, terus apply gitu. Iya. Terus aku juga pengen tahu kakak ini kenapa memutuskan untuk magang gitu, kenapa nggak fokus mengambil organisasi dan kepanitiaan di semester akhirnya itu? Sebetulnya dulu tuh aku magangnya itu tuh benar-benar cuma buat ngisi libur. Jadi kan kita libur itu ada 1 bulan 2 bulan kan. Dan itu tuh kayak karena emang inisiatif sendiri dan belum ada program yang kampus merdeka itu, ya udah aku coba nih ngisi waktu liburan ini tuh buat magang. Nah, jadi sementara waktu libur keisi, lalu juga waktu organisasi juga aku ikut gitu. Karena kan organisasi mostly kayak waktunya selama perkuliahan kan, nggak ngeganggu waktu libur kayak gitu. Makanya aku manfaatin nih waktu luang itu tuh buat magang kayak gitu. Berarti kalau boleh tahu Kak Ilham ini magangnya berapa lama ya Pak? Berapa apa? Periode magang. Oh, kalau untuk magang itu paling yang di BUMN itu cuma 2 bulan sesuai waktu libur. Terus yang kemarin sih yang di startup pas aku lulus, aku juga coba magang itu sekitar 3 bulan. Karena minimalnya sih sekarang itu tuh magangnya tuh paling minimal 3 bulan kayak gitu. Oke. Terus tugas-tugas atau kayak tanggung jawab yang diberi ke kakak saat magang itu kayak gimana sih Kak? Kalau untuk di BUMN jujur itu workload dan juga beban kerjanya tuh beda banget sama di startup gitu ya. Karena di BUMN itu kita literally kayak cuma assist PIC atau mungkin supervisor kita. Jadi selama magang di BUMN itu kita cuma membantu gitu. Berbeda kalau misalkan di startup, karena kan kalau di startup kita tuh dikasih tanggung jawab sendiri nih. Misalnya ada project A dan kita tuh betul-betul kita megang kerjaan itu end-to-end prosesnya, dan juga kita bertanggung jawab gitu untuk kerjaan itu. Sementara kalau misalkan di BUMN ini tuh misalkan kita paling kurang lebih arsip data, karena kan mungkin terbilang konfidensial juga gitu ya data-data di BUMN ini. Jadi kita hanya dikasih tanggung jawab sebatas hanya membantu gitu, mulai dari, dan itu pun tidak end to end-nya. Jadi selagi kerjaan itu ada, kita coba inisiatif nih apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi kita coba bantu, dan selain itu juga mungkin ada sih daily task-nya itu tuh kayak bikin report, terus juga kayak analisis data, dan itu tuh udah di-provide gitu datanya sama si BUMN ini kayak gitu. Jadi kita betul-betul hanya mengerjakan apa yang mereka kasih aja gitu kayak gitu. Oke, dari tugas-tugasnya tadi yang bikin report, terus analisis, itu apakah menurut kakak mata kuliah di atas itu sangat membantu gitu dalam kakak melaksanakan magangnya? Jujur bahkan itu tuh betul-betul membantu ya, dari cara kita analisis data.
dari cara kita bikin report, karena kan sebetulnya untuk bikin report itu kita tidak semata-mata kita nulis ngeresum apa yang kita pahami gitu kan dari report itu. Jadi kayak kita harus betul-betul tahu gimana cara bikin structure reportnya itu biar mudah dipahami sama orang lain, karena kebetulan yang di Kementerian Perdagangan itu tuh report yang aku bikin itu tuh di-share ke seluruh seluruh bagian divisi di kementerian itu gitu. Jadi dari apa yang aku tulis ini tuh harus tersusun rapi gitu kayak gitu, dan itu betul-betul dari apa yang aku pelajari dari keseharian, misalnya kayak bikin makalah itu kan kita udah belajar tuh ada latar belakang, ada kesimpulan, terus ada pembahasan, dan itu tuh betul-betul kita bisa menuangkan sesuai dengan struktur yang ada dan mudah dipahami sama orang lain kayak gitu. Dan untuk analisis pun kita kan udah terbiasa tuh misalnya kayak dari data-data statistik yang kita pelajari, terus kayak apa ya, dari angka-angka atau mungkin dari kualitatif kayak gitu, itu bisa memudahkan kita bagaimana cara kita membaca data-data yang dikasih oleh perusahaan sih. Berarti posisi magang kakak ini emang cocok banget dengan latar belakang kakak sebagai mahasiswa administrasi bisnis ya? Ya betul, terutama yang kemarin di startup tuh itu betul-betul cocok banget sih. Bahkan dari organisasinya itu kepake, dari akademiknya itu juga kepake kayak gitu. Oke, tadi kan kakak bilang kakak ikut organisasi HIMA dan juga ada prestasi yang ikut-ikut lomba gitu ya? Iya. Nah itu tuh pengaruhnya besar nggak sih untuk diterima magang? Pengaruhnya itu besar sih menurut aku, karena pertama kita ini kan selama organisasi itu tuh kita misalnya pegang project, misalkan aku let's say yang IBAC itu kan, dan aku kebetulan memang menghandle end to end untuk untuk departemen eksternal gitu ya, kalau yang untuk LO tuh apa ya, pokoknya yang relation ke eksternal gitu ya, dan itu tuh kayak dari cara kita manage building relationship sama yang eksternal itu tuh betul-betul ngebantu, terus kayak juga kita komunikasi dengan orang lain kayak gitu. Nah, aku juga pengen tahu pas kakak magang di BUMN apa sih feedback atau manfaat yang kakak dapetin selama magang itu? Mungkin feedback yang aku dapetin sih selama magang kayak dari cara dari cara manage kerjaan, terus itu karena kan atasan kita tuh punya ekspektasi gitu ya, kayak kita harus mengerjakan ini sesuai dengan tepat waktu, terus kayak kita harus memenuhi sesuai ekspektasi mereka, dan itu dari apa yang aku dapat, dari apa yang aku usahakan itu mostly kayak overachieve lah. Dan itu sih feedback yang mereka, dan karena mungkin effort yang kita dan dedikasi yang kita berikan juga, jadi feedback mereka itu baik. Terus juga mungkin dari segi cara kita building relationship, terutama mereka yang emang statusnya udah sebagai berpengalaman dan expertise gitu, sementara kita yang memang kita masih mencari pengalaman, itu pembelajaran yang dari mereka kayak insight gimana cara kita memulai kerja gitu dengan dunia lapangan kerja yang sebetulnya itu nanti berbeda banget gitu ya sama apa yang kita alami sekarang sebagai mahasiswa, dan itu betul-betul pengalaman dan insight dari mereka itu tuh cukup membantu gitu untuk kita, mulai dari kayak gimana cara kita mencari pekerjaan di lapangan nanti, terus gimana cara kita manage sebuah pekerjaan, dan itu tentunya benar-benar kayak bermanfaat banget gitu untuk kita yang memang minim gitu pengalaman untuk di dunia kerja kayak gitu. Berarti magang ini benar-benar memberikan manfaat buat karir atau mungkin dunia kerja profesional gitu ya, Kak? Betul. Bahkan menurut aku dengan kita punya magang ini kita tuh betul-betul diperhitungkan gitu untuk nanti kita ngelamar pekerjaan kalau kita udah lulus gitu, karena biasanya kalau mereka tuh mereka mau rekrut kita sebagai sesuai dengan posisi yang kita apply gitu, dan mereka tuh bakal bertanya pengalaman sesuai yang kita udah lakuin sebelumnya, dan mostly itu kayak mereka lebih consider
pengalamannya itu dari magang itu gitu. Mereka tanya ngelakuin apa aja selama magang, terus misalkan dari analisis yang aku lakuin selama magang ini itu seperti apa, dan coba mungkin kamu bisa implement nggak sesuai dengan job desk yang kamu lamar ini kayak apa kayak gitu. Aku juga pengen tahu dong Kak, di saat Kakak magang dulu dan pekerjaan yang sekarang menjadi pegawai gitu, apa ada perbedaan yang signifikan dari kayak beban kerja, lingkungannya, dan lain-lain gitu? Itu tentunya ada banget gitu ya, terutama dulu kalau magang itu kan kita nggak punya tanggung jawab yang lebih ya, kita hanya sebatas mengerjakan, membantu, dan itu pun workload-nya itu tuh betul-betul tidak terlalu beban gitu untuk diri kita secara personal itu. Sementara untuk sekarang yang memang udah kerja, kita punya tanggung jawab sendiri, kita punya KPI sendiri, terus juga kita punya cara sendiri untuk achieve goals itu gitu, dan itu betul-betul kita harus pinter-pinter gitu gimana caranya kita bisa istilahnya kita bisa berprestasi gitu di bidang yang kita kerjakan itu kayak gitu. Aku juga pengen tahu, ada nggak sih Kak tips dan trik yang mau Kakak bagiin buat mahasiswa biar bisa diterima magang di BUMN? Sebetulnya tips dan triknya itu mungkin pertama kita tuh harus tahu dulu kita tuh ingin goals kita tuh apa dulu gitu. Apakah memang hanya semata-mata di BUMN atau mungkin lebih dari itu gitu ya. Karena itu tuh mungkin bisa menentukan tempat di mana kita kerja kayak gitu, dan itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus rajin ekspor gitu di job platform kayak misalkan di LinkedIn atau di Jobstreet, di website resmi mereka, dan juga di Tech in Asia mungkinnya sebagai referensi gitu untuk teman-teman juga. Jadi dari platform yang kita tuju tuh itu juga biasanya ada efektivitasnya juga gitu untuk kita ngelamar magang atau posisi tertentu gitu ya di perusahaan itu. Jadi kita pokoknya nggak boleh kayak setengah-setengah gitu untuk ingin punya pengalaman gitu, karena kalau misalnya kita setengah-setengah pun itu kayak nanti hasilnya tuh kayak kurang maksimum gitu, kayak mungkin malah jadi molor gitu untuk dapat pengalamannya gitu. Karena kalau misalkan kita sungguh-sungguh nih dari pengalaman sekecil apapun itu kita bisa achieve gitu si goals itu sesuai apa yang kita pengenin kayak gitu. Oke, berarti juga kalau misalnya buat sekarang mungkin mahasiswanya bisa ikut organisasi atau berbanyak prestasi gitu ya Kak, untuk mempersiapkan dan menambah skill untuk nanti di dunia kerjanya gitu ya. Ya itu juga jadi salah satunya, karena seperti yang aku tadi bilang, untuk mungkin dari rekruter itu mereka biasa consider kayak untuk diterima magang itu kita punya pengalaman apakah kita pernah handle anggota organisasi kah, atau mungkin kita pernah mengikuti salah satu project yang emang cukup gede, dan itu bisa diperhitungkan gitu untuk rekruter kayak melihat cara kita bekerja dari pengalaman yang sebelumnya, meskipun itu sebatas organisasi atau mungkin sebatas organisasi secara internal di Hima, itu tidak sebesar misalkan di BMKMA atau mungkin di IBSI gitu ya. Dan yang penting dari pengalaman itu tuh sesuai dengan apa yang kita targetkan, apa yang akan kita kerjakan di bidang itu gitu. Dan sebisa mungkin nanti mungkin kalau untuk cara kita bos dapat magang di situ tuh kita coba nge-highlight nih di resume kita atau mungkin di pengalaman kita. Misalkan kita melamar posisi A, dan posisi A itu kan ada job desk-nya. Nah mungkin nanti ketika kita diwawancara atau mungkin ketika kita melampirkan resume itu kita bisa nge-highlight kayak pengalaman apa sih yang cocok dengan posisi yang kita lamar ini, dan kita bisa nyantumin di resume itu gitu. Jadi rekruter itu bisa notice langsung mereka punya pengalaman yang sesuai nih dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Oke, terakhir boleh dong Kak, aku mau minta closing statement dari Kakak. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa ADBIS atau mungkin Himabis gitu? Mungkin pesan-pesan dari aku untuk teman-teman Himabis itu yang pertama, sebisa mungkin sih kita tuh harus nikmatin proses selama kuliah gitu ya, baik itu secara akademik ataupun organisasi, karena menurut aku dengan kita
menikmati proses itu kita tuh benar-benar nanti bakal dapat pembelajarannya gitu. Meskipun mungkin prosesnya itu tuh sebentar atau mungkin lama gitu, tapi itu betul-betul berarti gitu untuk kita dan tentunya dengan proses itu kita juga harus bisa inisiatif gimana cara kita memperoleh pengalaman tidak hanya dari organisasi atau akademik yang disediakan akademik aja, tetapi kita harus betul-betul eksplor secara mandiri keluar, kita harus cari pengalaman dan mungkin salah satunya itu dari magang. Dan magang ini tuh kita harus punya punya mindset bahwa magang ini tuh bisa menjadi supporting untuk kita dalam membangun karir ke depannya gitu. Karena jujur aja untuk mencari dunia kerja itu tuh memang cukup sulit gitu ya di zaman sekarang, apalagi mungkin dengan keadaan kita yang sekarang di pandemi ini, dan itu betul-betul kita harus bisa bisa inisiatif sendiri untuk mencari pengalaman itu. Mungkin selain dari magang kita juga bisa ekspor ke pelatihan course tertentu gitu yang memang bisa nge-building bidang yang kita sukai. Dan tentunya untuk building bidang yang kita sukai ini tuh betul-betul kita harus menyukai bidang tersebut, bukan kita ikut-ikutan ke orang lain kayak gitu. Bahkan mungkin misalkan teman kita ikut course ini tetapi kita nggak suka gitu, nggak terlalu suka pada bidang itu mungkin bisa jadi nanti akhirnya kita kayak kurang efisien waktu, malah menghabiskan waktu percuma gitu. Jadi kayak kita betul-betul harus ekspor juga sesuai dengan bidang yang kita suka kayak gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa memulai menata bekal ini untuk karir kedepannya itu dari hal kecil, kayak misalkan ikut organisasi di Hima. Jangan terlalu kupu-kupu banget gitu. Kayak gitu. Oke, berarti pesannya dari kakak untuk mahasiswa ADMIS itu mungkin sebelum mencari kerja kita harus mengenali diri sendiri gitu ya. Karena tanggung jawab kita, karena masa depan kita itu tanggung jawab kita ya Kak. Betul, kayak gitu. Dan kita tentunya kan bakal lebih enak mengerjakan sesuatu apa yang kita sukakan kalau kita kenal diri sendiri kayak gitu. Iya benar, aku setuju banget sih. Itu aja pertanyaan-pertanyaan buat Kak Ilham dan udah terjawab semua. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Ilham udah sharing-sharing pengalamannya dan jawaban-jawabannya juga sangat insightful ya. Semoga sukses Kak dengan karirnya dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih buat yang udah nonton. Cukup dari aku, sampai jumpa di MKA berikutnya. See you.